Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pasti bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan membahas soal yang berkaitan dengan aturan rantai turunan fungsi aljabar. Aturan rantai turunan fungsi aljabar ini adik-adik merupakan bagian dari matematika wajib kelas 11 SMA. Semoga dengan mengikuti video Kak Tendi ini, Kak Tendi berharap adik-adik bisa menguasai dengan mudah aturan rantai turunan fungsi aljabar, khususnya untuk soal-soal yang HOTS. Segera saja adik-adik, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pada permasalahan yang pertama di sini, Kak Tendi berikan soal sebagai berikut adik-adik. Seorang guru sedang menulis di kertas menggunakan pena. Saat ia menulis, tinta tumpah di atas kertas. Tumpahan tinta itu membentuk lingkaran di atas kertas. Jari-jari tumpahan tinta itu bertambah dengan kecepatan 0,02 mm per detik. Tentukanlah laju perubahan luas tumpahan tinta saat jari-jarinya 5 mm. Adik-adik, untuk menyelesaikan permasalahan di sini, kita akan menggunakan simbol dari turunan fungsi dari Leibniz adik-adik, yaitu bahwa Y aksen atau turunan pertama dari fungsi Y adalah kita tulis sebagai dy per dx. Sehingga untuk aturan rantai turunan fungsi menurut Leibniz dengan simbol Leibniz adik-adik bisa dinyatakan sebagai dy per dx bisa saja sebagai hasil kali dari dy per dz dikali dengan dz per dx. Perhatikan adik-adik, sebetulnya ini simbolnya kan ini sama saja perkalian ya. Ini bisa kita hapus jadi ini sama saja. Nah, inilah kita menggunakan aturan rantai. Untuk menyelesaikan permasalahan ini adik-adik, kita lihat dari tumpahan tintanya. Tumpahan tintanya membentuk sebuah lingkaran adik-adik. Berarti di sini adalah lingkaran. Kemudian yang ditanyakan adalah laju perubahan luas. Berarti ada kaitannya dengan luas lingkaran. Kita tahu bahwa luas lingkaran adalah pi dikali r kuadrat. Dari sini adik-adik kita tahu r adalah jari-jari. Nah, dari soal sudah diketahui jari-jari tumpahan tinta bertambah dengan kecepatan 0,02 mm per detik. Berarti di sini milimeter itu jari-jarinya, kemudian detiknya itu adalah waktunya. Jadi adik-adik kita bisa menentukan di sini adalah D dari jari-jari berarti R per DT untuk detiknya di sini kita tulis sebagai 0,02 mm per detik adik-adik. Kemudian adik-adik yang ditanyakan di sini adalah laju perubahan luas tumpahan tinta. Tadi tumpahan tintanya bentuknya lingkaran, ya. Laju perubahan berarti di sini ditanyakan adalah dl per dt-nya yang ditanyakan adik-adik saat jari-jarinya adalah 5 mm. Dari pertanyaan ini kita bisa saja menggunakan aturan rantainya adik-adik. Di sini ada komponen luas, di sini ada komponen jari-jari, di sini ada komponen waktu. Berarti adik-adik karena yang ditanya adalah laju perubahan luas berarti dl per dt-nya, adik-adik bisa saja menggunakan dl per kita hubungkan dengan jari-jari seperti ini dikalikan dengan dr per dt-nya adik-adik. dr per dt sudah diketahui dari soal. Ini 0,02 mm per detik. dl per dr yang belum tahu. Ya, dl per dr atau turunan dari luasnya terhadap jari-jari kita bisa menghitung seperti ini adik-adik. dl per dr ya. Sama saja dengan kita mencari turunan pertama dari pi r kuadrat. Berarti 2 ya, pangkatnya 2 pi kali r pangkatnya 2 dikurangi 1 berarti 1. Ini adalah dl per dr-nya.
Adik-adik tinggal masukkan di sini 2 PR itu dikalikan dengan dr per dt-nya adalah 0,02. Sehingga adik-adik peroleh di sini adalah 0,04 pi ya, kita kalikan dengan R-nya. R-nya adalah 5 adik-adik. Berarti kalikan dengan 5. Sehingga adik-adik peroleh di sini adalah 0,2 pi dengan satuan L ya, di sini luas berarti milimeter persegi per detik. Ini adalah laju perubahan luas tumpahan tinta saat jari-jarinya 5 mm. Soal yang kedua adik-adik, sebongkah es batu berbentuk kubus, berarti di sini ada kubus ya adik-adik ya. Es tersebut mencair sehingga volume menyusut. Rusuk berkurang dengan laju 0,5 mm per detik. Adik-adik ingat bahwa ini ada volume, ada rusuk. Berarti volume kubus itu sama saja dengan rusuk pangkat 3. Misalkan rusuknya Kak Tendi sebagai X, berarti X pangkat 3. Ini adalah volume kubusnya. Kemudian rusuk berkurang dengan laju 0,5 mm per detik, berarti dx per dt-nya diketahui 0,5 mm per detik. Dari sini adik-adik kita ditanya tentukan laju berkurangnya volume. Laju berkurangnya volume berarti dv per laju itu ada kaitannya dengan waktu, berarti dt-nya. Ini yang ditanyakan. Saat rusuknya berarti saat X-nya adalah 20 mm. Karena yang ditanya adalah dV per dt, berarti dV per dt sama dengan, perhatikan adik-adik, kita pakai aturan rantainya. dV per dt ada kaitannya dengan rusuk tadi X, berarti kita bisa membuat aturan rantainya dV per rusuknya. Rusuknya adalah dx gitu dulu. Jangan lupa karena Leibniz dx ini harus hilang, jadi dx per dt supaya nanti tetap menghasilkan dv per dt-nya. Nah, dari sini adik-adik dv per dx berarti ini turunan dari volumenya. Kita hitung di sini ada di dv per dx adalah x pangkat 3. Kita turunkan berarti 3. X pangkatnya 3 dikurangi 1 berarti 2 adik-adik. Nah, dari sini kita substitusi saja dv per dx yang menjadi 3x kuadrat. Dx per dt-nya di sini adalah 0,5. X-nya adalah saat rusuknya 20 mm. Berarti 3 dikali 20 kuadrat dikali 0,5 adik-adik. Kita hitung adik-adik di sini berarti 3 kali 400 dikali 0,5. Berarti kita memperoleh hasil menjadi 600. Di sini adalah milimeter pangkat 3 per detik. Ini adalah laju berkurangnya volume es. Soal yang ketiga adik-adik Kak Tendi di sini berikan adalah sebuah kapur barus berbentuk bola. Nah, di sini bola adik-adik ya. Bola. Dengan diameter 4 cm ya, berarti diameternya di sini 4 cm ya. Nih. Kapur barus tersebut menyublim sehingga volume berkurang dengan laju. Nah, di sini yang lajunya volume adik-adik berarti dV per dt ya, diketahui di sini ya. 0,3 pi cm3 per jam. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah laju pengurangan jari-jari kapur barus, berarti D R ya, jari-jari kapur barus per dt karena laju kaitannya dengan waktu. Yang ditanyakan ini saat ya. R-nya adalah 0,5 cm. Adik-adik ada kaitannya dengan bola dan di sini ada volume, maka kita tahu bahwa volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3.
Kemudian adik-adik, karena yang ditanya adalah dr per dt dan nanti ada kaitannya dengan volume, maka kita bisa saja membuat aturan rantainya. dv per dt sama dengan dv per, kita berikan ke dr dulu adik-adik, ke jari-jari, dikalikan dengan dr per dt. Toh nanti hasilnya sama ya, dr dibagi dr ini habis hasilnya dv per dt juga. Nah, dari sini adik-adik kita tahu ya dv per dt-nya 0,3 pi. Nah, dv per dr-nya berapa? Belum tahu. Nah, dv per dr kita peroleh dari turunan dari dv per dr-nya ini. Volume bola 4 per 3 pi kali r pangkat 3, kita turunkan jadi 3 r pangkat 2, coret 3-nya sehingga menjadi 4 pi r kuadrat. Ini 4 pi r kuadrat dikalikan dengan dr per dt yang ditanyakan adik-adik ya, dr per dt seperti itu. Kemudian ini pi dengan pi bisa kita coret, kita bagikan habis, berarti di sini 0,3 sama dengan 4 dikali r-nya ya. Jari-jarinya yang diminta pada saat 0,5, jadi bukan diameternya ini adik-adik, yang ditanya pada saat jari-jarinya 0,5. Jadi R-nya kita isi dengan 0,5. Jadi di sini adalah 0,5 kuadrat dr per dt. Kita hitung dulu adik-adik, 0,3 sama dengan 4 dikali 0,5 kuadrat berarti 0,25. 0,25 kali 4 berarti adalah 1 dr per dt. Jadi adik-adik, untuk laju perubahan jari-jari adalah 0,3. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita belajar soal-soal yang berkaitan dengan aturan rantai turunan fungsi aljabar. Semoga dengan mengikuti video Kak Tendi ini adik-adik terus semangat untuk belajar dan tentunya pasti bisa adik-adik. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video Kak Tendi selanjutnya, dan tentunya tetap di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Terima kasih.